Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Makassar, Jalan Muhammad Jufri. Judul yang kita angkat kali ini adalah Siap Siaga Menuju Keseimbangan Dunia yang Baru. Disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ya, Islam ini tidak lebih berumur 14 kurun. Rata-rata agama yang lain itu umurnya 500 tahun atau 5 kurun. Nah, Islam kata Nabi ini tidak lebih melampaui daripada 14 kurun. Maka Islam akan rusak setelahnya. Dan jika saat ini kita sudah ada di kurun 15, berarti ada wali-wali Allah yang menjolok agar Islam diperpanjang. Ketemulah dengan dalil tidak akan didatangkan kiamat selama masih ada hati hambaku yang berzikir Allah, Allah. Dunia akan ditunda kiamatnya. Ada yang menyebutkan per 40 tahun dan sebagainya ya. Itu wacana dalil. Tapi yang pasti kita telah ada di kurun 15 sejak datangnya Islam. Yang dulunya Islam datang dalam keadaan yang sangat asing dan saat ini pun Islam sangat asing ya. Orang sudah tidak tahu metodologi, yang tahunya hanya syariat. Tidak lagi kenal Rasul zaman ini, tahunya adalah cerita Rasul zaman dahulu. Syahadat gak lagi bersaksi, tapi cuma mengucapkan. Sholat gak bisa lagi mengingat Allah, hanya mengerjakan tuntunan syariat saja. Gak ada sholat mi'raj, gak ada sholat khusyuk. Demikian juga nggak ada yang tahu cara menembus akhirat, apalagi mau ibadahkan rohnya untuk bisa makrifat. Agama telah rusak separah-parahnya ya, karena bergeser ya dari agama yang harusnya lewat metodologi, berubah menjadi sebatas agama cerita atau teori, yang nggak tahu cara prakteknya, syarat rukun dan caranya nggak ngerti. Maka jika telah kita lewati hadis Nabi tadi ya, 14 kurun, berarti akan ada pembaharuan besar-besaran. Jika disampaikan oleh Nabi ya, tidak lebih dari 14 kurun, 14 abad atau 1400 tahun ya, akan dikiamatkan, berangsur kiamat, atau akan dilanjutkan tapi mesti lewat pembaharuan besar-besaran. Guru kami sampaikan ya, yang mulia Profesor Dr. Jenderal Khadrun Yahya menyampaikan ya, ini akhir zaman, akan datang banyak bencana, musibah, penyakit, dan perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Berarti akan ada tadi ya, gejolak
yang luar biasa di dunia ini ya, berupa kekacauan yang luar biasa ya, yang sifatnya global, universal, mendunia, mulai wabah penyakit, bencana, dan juga akan mungkin ya, ini masih mungkin kan ya, akan ada perang di mana-mana. Dan ternyata tanda-tanda itu semua sudah kita lewati. Bencana banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya kita lewati. Corona yang mendunia ya, enggak lagi sektoral cuman sekelas Indonesia tok enggak ya, tapi mendunia. Demikian juga virus-virus yang lain ya. Dan saat ini yang telah terjadi adalah sedang berlangsung perang ya di sono ya, antara Rusia dengan NATO ya. Yang NATO ini sekelompok negara-negara besar ya, yang bersekutu ya, yang di situ ada fakta pertahanan ya. Jadi ada perjanjian kalau satu diserang lainnya harus membantu dan sebagainya. Itu terikat perjanjian. Dan akhirnya berhadapan-hadapan ya dua negara besar ya, yaitu Rusia dengan Amerika ya, berhadapan secara langsung ya. Dan ini imbasnya sangat luar biasa ya. Mulai terganggunya minyak dunia, pertahanan keamanan, politik. Nah, ternyata Rusia kuat sekali ya. Walaupun diembargo di mana-mana ya, dimusuh dari mana-mana. Ternyata Rusia sangat kuat sekali. Karena dia memegang kunci ya, yaitu minyak bumi dan pangan lumbung Eropa. Nah ini dia ya. Digempur habis-habisan ya dari banyak negara, tapi tetap survive ya. Mulai aset dibekukan dan sebagainya. Yang pengaruhnya ini akan mempengaruhi global ya. Dan juga ya, di samping NATO ada banyak negara di situ ya. Rusia pun banyak simpatisan yang membela. Nah, jadi ada banyak negara-negara besar ya yang akan mendukung Rusia, diantaranya bisa jadi Cina, bisa jadi Korea Utara. Nah, nanti yang ini akan menarik banyak negara untuk terikat di pusat, termasuk dalam pusaran. Yang saat ini sedang terancam masuk pusaran adalah Polandia, Turki, Iran. Nah, kemudian terakhir ya, mulai dipanas-panasi ya, ada kirim uji coba rudal balistik dan sebagainya. Korut ya, karena Jepang dan Korea Selatan latihan perang bersama dengan Amerika dan sebagainya. Ini tanda-tanda global ya. Berarti stabilitas keamanan dunia saat ini sedang dalam bahaya. Tapi saya punya cerita yang menarik ya. Guru kami dulu pernah sampaikan ya. Beliau saat di Palu menyampaikan, kita ini disuruh membangun surau ya. Atau kalau enggak akan datang tsunami waktu itu. Nah ternyata ya, beberapa tahun kemudian ya, Palu dihantam dengan tsunami. Yang mati secara data ya, sejumlah 78.000 jiwa mati. Dan Palu itu pusat terbesar kedua ya, kantong jamaah daripada murid-murid guru ya, ayahanda guru. Ternyata di antara 78.000 tidak satu pun murid ayahanda guru yang mati, kecuali satu yang telah ingkar akan gurunya. Berarti apa? Apapun yang terjadi, walaupun dulu itu ya ada
tsunami, gempa, likuifasi dan sebagainya itu ya. Ternyata bagaimanapun ceritanya, murid ayahanda guru diselamatkan dalam garansinya. Berarti orang-orang ini terkapsul ya. Benar janji Allah ya. La ilaha illallah adalah namaku, dia adalah aku. Dan barang siapa dia beserta aku, maka dia masuk dalam bentengku dan dalam perlindunganku. Dari 78.000 yang mati, enggak satu pun murid ayahanda guru yang mati. Nah berarti, tadi kalimat profesor ya, ini akhir zaman, akan datang banyak bencana, musibah, penyakit, dan perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Berarti akan ada kekacauan global tingkat dunia ya. Yang kemudian ya, ayahanda guru kami sampaikan, kita adalah satu-satunya sekolah yang waris dari junjungan Rasulullah Muhammad. Bahkan satu-satunya saat ini di dunia ini. Dunia akan mencari kita. Dan titik-titik akan menjadi pusat tasawuf dunia. Bodoh-bodoh saja kami gandengkan, berarti ada drama dunia ini ya, akan ada pembaharuan besar-besaran ya, disaring manusianya, banyak yang akan mati. Dan setelah itu, barulah muncul keseimbangan yang baru. Dunia akan berkiblat akan bumi Nusantara Indonesia. Yaitu dengan kembalinya metodologi yang waris tegak lurus dari junjungan Rasulullah Muhammad. Yang itu ternyata porosnya ada di Indonesia. Nah, kalau saya menganalisa ya dengan menghitung ya, deret ukur, deret hitung ya, membaca pola, ketemu ya. Dari dalil yang disampaikan oleh Nabi ya tentang kurun abad 15 ya. Kemudian ada perpanjangan ya. Ketemu ayat ya. Tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati hamba yang berzikir Allah, Allah, Allah. Kemudian telah memasuki abad 15 ya, kurun 15 ya dari datang Islam ya. Akan ada pergolakan dunia yang besar-besaran. Dan ternyata semuanya telah terjadi di depan mata ya. Semua rasio pertahanan keamanan dunia lagi meningkat semuanya karena dalam bahaya semua ya. Dan logikanya dua negara besar ini yang dominan ya dengan monopoli nuklir ya. Ini hanya tinggal masalah tunggu waktu ya. Kapan tekan tombol gitu saja. Dari akselerasi persenjataan, grade-nya makin naik ini. Makin naik. Sekarang sudah masuk ke bom cluster dan rudal balistik ya. Yang mempunyai kecepatan di atas kecepatan bunyi dan sebagainya. Rudal antar benua, kapal selam sudah mulai digerakkan ya. Nuklir sudah dipasang di moncong-moncong perbatasan. Loh ini jelas ini. Jelas ya. Dan saat inilah ya, zikirmu, agamamu, imanmu, Islammu akan dipertaruhkan. Apakah Tuhanmu yang kau sembah selama ini betul-betul bisa melindungimu? Ataukah Tuhanmu ternyata cuman produk angan-anganmu sendiri? Jika kau tidak berpegang Tuhan yang maha mutlak, alamat kau akan habis di dalam turbulensi dunia yang besar-besaran ini. Ibarat ya, dunia akan dihabisin ya. Dan sesuai dengan kalimat profesor tadi ya, hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Berarti orang-orang ini akan dipilih untuk melanjutkan dunia ya.
setelah adanya turbulensi besar-besaran dunia ini. Nah, di dalam negeri pun banyak ya yang terkoreksi ya. Ada ini terkoreksi. Kasus-kasus keluar semua, muncul semua ya. Nah, semuanya ternyata tepat seperti yang Mr. TM omongkan sejak dulu, betul nggak? Yang keras, iya apa nggak? Betul. Nah. Dulu saya ngomong diketawain orang ya kan, karena masih aman. Masih aman saya bilang ini warning, diketawain orang. Ternyata warningnya makin ketahuan ini ya. Dan ini ketegangan akan mengimbas kemana-mana ya, karena pengaruhnya nggak cuma di peperangan fisik langsung ya, dampaknya di stabilitas ekonomi, pangan, politik, hubungan internasional dan sebagainya. Berarti pengaruhnya akan kemana-mana ya. Nah ini dia ya. Kalau kita ya, saya dan jamaah Ta'lim Ma'rifat nggak sekhawatir ya. Asalkan berpegang akan gurumu yang walia mursyida yang asli dan on the right track, on the right way ya. Maju saja, kerjakan saja baktimu akan gurumu, kita akan aman ya. Demikian janjinya ya. Nah berarti kita amati ya, ketegangan makin meningkat ini ya. Dan kabar terakhir ya, Rusia keluar dari kesepakatan masalah pangan internasional. Berarti habis ini ada ya semacam anggap aja sabotase pangan ya. Karena Rusia saat ini sedang ya menguasai Ukraina ya, agar ada kontrol pangan ya. Yang saat ini kabar terakhir ya, Polandia mau dikuasai karena itu ada celah jalur sempit itu untuk keluar masuknya pangan. Ini sedang mau dikuasai oleh Rusia. Dan Rusia memegang peran penting biji-bijian ya, gandum, jagung, dan kacang-kacangan ya. Ini Eropa sangat ketergantungan ya dengan pangan ya. Nah, sekarang sudah naik 3% ya. Kabar terakhir ya, per malam tadi saya tengok sudah naik 3%. Ini akan melonjak drastis ya. Nah, karena apa? Rusia dihabisi NATO. Nah, tentunya Rusia akan balas dong, betul kan? Apapun caranya pasti akan dibalas oleh Rusia ya. Nah, ini dia. Selama ini hegemoni dunia dikuasai oleh Amerika. Ternyata saat ini ada yang berani melawan Amerika terang-terangan. Enggak cuma satu, seluruh kawan-kawannya pun tanpa pandang bulu akan kita hadapi, kata Rusia ya. Demikian juga gaya yang sama ya. Nah, sana cuman dipegang kendalinya oleh Abah Putin, betul kan? Nah, kalau di sini Habib Syekh, Habib Jancuk, Mr. TM ya. Seluruh hegemoni baik Gus, Kiai, ulama, ustadz, Buya, Syekh, Mursyid, kita sikat semuanya yang tidak bersumber dari Allahu Subhanahu wa taala lewat jalur Rasulullah Muhammad. Kita habisi semuanya ya. Kita sebetulnya telah masuk dalam perang metafisika tingkat tinggi ya. Nah, demikian ya. Jadi kuat-kuat berpegang ya. Ini resiko tingkat tinggi ya. Nah, kita telah bisa kontrol penuh ya dengan perang metafisika ya, yang kita kerjakan di alam fisika ya. Berupa apa? Ubudiyah ya. Itu kita perang di alam metafisika, tapi mewujud di alam fisika. Kalian sadar itu, kalau rusak diperbaiki, kalau belum bagus dibagusin, maju terus. Resikonya memang luar biasa. Kita ini digempur dari mana-mana, setiap penjuru ya, menggempur kita ya. Tapi no problem ya. Kalau kau sudah tahu teknologinya ya, a higher dimension command lower dimension ya. Kalau kau menguasai teknik naik gelombang, maka perangmu ya antara dimensi yang rendah dan sedangkan kau memakai dimensi yang lebih tinggi lagi,
maka otomatis kau akan dimenangkan lewat menang secara dimensional. Nah, itu. Sebetulnya kita kerjakan ini adalah perang metafisika ya, cuman terlihat ya seperti seolah-olah di alam fisika, padahal bukan ya. Nah, makanya saya sering bilang kan, pembangunan ubudiyah suro itu bukan pekerjaan membangun fisik, tapi itu pekerjaan membangun metafisik. Maka rumusnya jangan memakai hukum fisik. Membangun fisik harus ada uang dong, betul nggak? Ada tenaga ahli dan sebagainya. Tapi kalau kau membangun metafisiknya, maka syarat utamanya adalah kau harus beserta dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kuncinya ya. Ternyata kita buktikan ya, kita nggak punya uang ya, kita nggak punya banyak orang ya untuk tenaga ahlinya, tapi pembangunan berlanjut terus ya, nggak pernah berhenti ya, makin gede ya. Nah, alhamdulillah jaringan udara ya, medsos kita kuasai sekarang ya, FB kita kuasai, YouTube dan WhatsApp ya dan sebagainya. Dan kita telah munculkan isu global ya tentang kebangkitan tasawuf yang ilmiah. Nah, ini dia ya. Kebangkitan agama di akhir zaman. Itu kita sudah luncurkan ya dan sudah diterima di publik ya. Jaringan medsos telah kita kuasai. Nah, tinggal kita teruskan dengan jaringan darat ya. Kita membuat circle yang membesar. Sekarang sudah menjangkau di 73 kota. Nah, kemudian kita punya tanah yang akan kita bangun ya ada di 12 tempat. Termasuk Makassar, tanahnya di Pinrang. Betul ya? Nah, nanti kita akan bangun semuanya itu ya. Ini perang metafisika ya. Kalau kita membesarkan sekolah ini, otomatis pemancar-pemancar sinyal ketuhanan itu akan membesar ya, akan pengaruh ya di dunia secara global di alam fisika. Demikian gambaran ya. Tapi yang jelas semua sedang running ya, sedang terjadi ya. Saya ulangi lagi ya, penyakit sudah lewat ya, penyakit, bencana bertubi-tubi betul kan? Dan kemudian kekacauan ya, politik, keamanan, pendidikan, sekarang lagi rancu semua, iya enggak? Iya enggak ya? Ya, politik, keamanan, ya, organisasi lagi rancu semua, demikian juga agama, ya. Nah, dan yang terjadi adalah menuju perang global. Ini kayak terjadi nih, karena dua negara besar ini. Mohon maaf ya, ini bukan negara kecil, mohon maaf seperti misalkan Timur Leste lawan Papua Nugini. Enggak, ini gajah-gajahnya ini. Jadi Rusia lawan USA ya, cuman kamuflasenya memakai kostum NATO. Dan dua-duanya punya apa ya, jurus pamungkas sama-sama nuklir ya. Demikian ya, yang di sini rapatkan barisan ya. Terus sebarkan uraian tali marifat. Di situ ada gelombang mutlak gitu. Pancarkan terus. Satu, itu propaganda ya. Dua, mencuci otak semua orang ya. Ini kita program ini ya, informasi yang disampaikan terus-menerus berulang-ulang itu mencuci otak. Yang dulunya agama itu harus begini-begini, kita hapus itu ya. Karena agama bukan teori syariat, tapi agama adalah metodologi yang harusnya kau praktekkan dengan rohmu menembus akhirat. Dengan praktek pengalaman, barulah kau mendapatkan pengetahuan. Beda dengan yang di pesantren, di kampus UIN, atau sarjana-sarjana S2 atau S3 ya. Mereka cuma membaca, diskus ya, ataupun diskusi, tanya jawab tentang teori pengetahuan, bukan dari praktek ilmu roh ya. Bahkan ya ulama dunia menyampaikan enggak ada yang bisa menembus akhirat itu, karena itu alam nanti, itu kan fatal ya. Mana mungkin kau sampai Tuhanmu yang di ujungnya akhirat, sementara akhirat sendiri kau enggak pernah alami, itu enggak? Ini kekeliruan yang fatal ya. Yang pertama, syahadat diselewengkan ya, dari bunyinya bersaksi menjadi
mengucapkan. Kedua, penyesatan umat ya dengan doktrin bahwa tidak ada lagi Rasul di zaman ini. Ayatnya banyak enggak? Banyak ya. Rasul ya diselewengkan ya. Kemudian mengira bahwa hubungan agamamu antara kau dengan Allah bisa kau kerjakan sendiri. Padahal di Al-Maidah 3:35 harus lewat wasilah. Loh. Kemudian yang keempat, mendogma masyarakat ya, umat ya, bahwa akhirat itu nanti loh, keliru lagi. Mendogma bahwa yang bisa mi'raj hanyalah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad bilang as-salatul mi'rajul mu'minin, keliru lagi. Demikian juga mereka sudah enggak tahu lagi cara membaca Quran Qadim. Yang mana yang Quran Qadim? Enggak ada yang tahu. Keliru lagi. Demikian juga sholat ya. Enggak ada yang tahu cara mengingat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Keliru lagi. Fatal ini ya. Ulamanya telah sesat, lagi menyesatkan. Memutarbalikkan isi daripada tafsir Quran ya. Quran ditafsiri dengan akal ya, sehingga efeknya adalah sesat lagi menyesatkan. Ulama dunia, kiai dunia, ustadz dunia, Gus, Habib, Buya dunia yang tidak tahu metodologi agama, maka mereka ujungnya adalah wali-wali setan ya. Enggak ada radar untuk bisa menerima petunjuk, enggak ada ya, enggak mampu mereka ya. Tapi mereka berdakwah ke sana kemari, yang tidak tahu cara berserta Allah, maka mereka pasti berserta dengan setan. Nah, siap-siap ya, agama diperbarui, dunia global pun akan diperbarui, teknologi pun akan diriset ulang ya. Nah, bisa jadi nih, kalau di dalam tanda-tanda akhir zaman ada istilah zuhon ya kan, itu kan seperti asap atau debu yang mematikan, betul nggak? Bisa jadi itu adalah gelombang radioaktif yang mematikan umat manusia. Karena itu mempunyai potensi nuklir ya. Jadi lewat asap yang mematikan ya, banyak yang akan mati. Ya, gambarnya seperti itu ya. Nah, cuman istilah zaman kuno dahulu, istilah orang Arab ya, disebut dukhon. Kalau sudah berbentuk asap, berarti dia kan pendar dia. Enggak menggumpal, dia pendar ya, maka akan mematikan banyak manusia di muka bumi. Tapi tetap berpegang pada guru ya, hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Tepuk tangan untuk Ta'lim Ma'rifat. Hari ini kita mungkin dianggap pemimpi ya, atau penghalu, biar saja ya. Nyatanya tanda-tandanya kita enggak pernah bereset daripada apa-apa yang kita perhitungkan, betul ya? Nggak ada yang bereset ya semua ya. Kita bidik sasaran satu, del tumbang. Kita bidik lagi, del tumbang. Del tumbang ya. Dan alhamdulillah ya, dunia telah kita propagandai dengan uraian Ta'lim Ma'rifat, dan ternyata sangat ilmiah dan tidak bisa dibantah ya. Lewat video, lewat kalimat bergambar, lewat uraian-uraian, lewat narasi-narasi ilmiah ya. Nah, alhamdulillah ya. Ini adalah tentang dalil Nabi ya, bahwa Islam umurnya tidak lebih dari 14 kurun ya, dan kita telah masuk di kurun 15. Apakah Nabi Muhammad salah? Tidak, itu pandangan zaman dulu. Nah, ternyata di belakangan hari ada wali-waliullah yang menjolok agar dunia diperpanjang ya. Ketemulah satu dalil ya, tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati hamba yang berzikir Allah, Allah, Allah. Dan ya, termasuk juga kita ya, kita mohonkan kepada Tuhan ya, agar kiamat ditunda lagi. Maka jika kiamat ditunda, akan terjadi pembaharuan besar-besaran. Dunia akan diriset ulang, ketemu dengan keseimbangan dunia yang baru. Tepuk tangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam pemurnian agama samawi di akhir zaman. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.